caranya agar manusia tidak mudah merasa bosan? Bagaimana caranya agar manusia tidak bosan? Banyak caranya untuk mencegah. Ini kata-kata mencegah. Jadi cegah sebelum bosan. Apalagi obati setelah bosan. Ada dua ini, sebelum dan sesudah. Kebosanan akan muncul sebelum bosan itu datang, lakukan persiapan. Sebelum bosan, kalau kita yang bosan masih aman. Tapi kalau orang-orang yang bosan sama kita itu PR. Ditinggal kita. Ini paling bahaya. Yang pertama adalah mengingat Allah tidak pernah bosan memberikan pahala dan mengawasi jeripaya kita. Mohon maaf kepada siapapun. Jangan pernah mengatakan Allah menilai kita lewat pahala dengan amal kita. Tapi ridhonya Allah. Ridhonya Allah. Ridhonya Allah yang menyebabkan orang masuk surga. Amalku cuma sekian. Tidak. Bukan pahala, bukan amal yang menyebabkan orang masuk surga. Tapi ridhonya Allah. Bisa jadi engkau dimasukkan ke dalam surga karena amalmu yang sedikit itu. Ada yang pernah melapor, ya Rasulullah, itu kalau imam tuh kulhuwallahu terus. Kulhuwallahu itu terus bacaannya. Kata Nabi, tanya orang itu, ya kenapa kalau kamu imam itu kulhuwallahu terus, Al-Ikhlas terus? Apa kata orang itu? Aku sayang banget dengan kulhuwallahu ahad. Kata Rasul, itulah yang menyebabkan kamu surga gara-gara kulhuwallahu ahad. Itu. Apalagi ada bentuk usaha supaya mencegah kebosanan dan mengobati kebosanan adalah usaha menjalani proses sebagaimana yang diperintahkan atas kita. Ingat ya. Proses itu yang menyebabkan kita hebat. Proses. Kenapa enak makanan di rumah? Karena dari ke pasar dipotong-potong, itu usaha, nikmatnya. Itu nikmat itu. Sementara kenapa kita mau nambah kalau makanan di luar, tapi kalau makanan di rumah tidak mau nambah-nambah. Coba kalau digorengkan pisang di rumah, udah. Tapi kalau di luar mau terus. Maka buatan bakso di rumah itu biasanya cepat. Kenapa? Karena di rumah itu berkahnya banyak. Sementara yang di luar berkahnya udah hilang karena banyak mata-mata orang miskin yang melihat makanan itu tidak sanggup membelinya sehingga berkahnya dicabut. Kemudian yang ketiga, membuat target-target rencana jangka pendek, jangka panjang secara bertahap kita lakukan. Jangan sekaligus. Tidak mungkin orang makan langsung satu piring, suap demi suap. Step by step. Step by step. Artinya itu maksudnya. Bertahap demi tahap. Itu maksudnya. Janganlah. Ada namanya variasi. Mau tidak bosan? Bentuk variasi. Gaya apa lagi? Belajarnya maksudnya. Duduk. Ada namanya variasi belajar. Saya itu di tempat membaca saya banyak. Kadang-kadang di kursi, ke ruang tamu, di depan TV, baring-baring. Banyak supaya saya tidak bosan. Membaca. Belajar ada banyak variasinya. Ada orang belajar dengan jalan-jalan. Betul tidak? Kalau bosan di dalam kelas, ayo teman-teman, para guru. Ayo ajak anak-anak pergi tadabur alam. Belajar di mana? Di perpustakaan. Belajar di mana? Namanya praktek. Kenapa seperti itu? Supaya menghilangkan kebosanan. Ya, tepuk 1 kali, 2 kali, prok, 3 kali, prok. Itu kayak nak TK kan? Masya Allah, terima kasih banyak Pak Ustadz. Tepuk tangan dong buat Pak Ustadz Maulana dong. Ini luar biasa ya. Menghindari kebosanan bisa macam-macam Bu. Bisa di dapur, bisa di ruang baca. Aduh Masya Allah luar biasa nih. Ustadz Cecep, mohon izin. Ini tolong nih. Kasih kita tips bagaimana caranya kita bisa mengatasi rasa bosan dengan baik. Mau tahu nggak Bu? Mau tahu? Tepuk tangan dulu dong buat Ustadz Cecep, silakan. Ya, bagaimana tuh caranya? Tadi sudah dijelaskan, karena kondisi stagnan atau aktivitas yang gitu-gitu aja. Carilah ide-ide segar, carilah kreativitas sesuatu yang baru. Ya, carilah mindset yang baru. Maaf Bu, tubuh kita dikasih gizi,
sehat. Tapi kalau dikasih racun, sakit. Begitupun dengan pikiran kita. Kalau dikasih gizi, pikiran yang positif, waduh. Makanya ibu jangan sampai itu cemberut. Kasih yang positif. Nih, sep, ceria. Makanya moto ceria-ceria pas itu sebenarnya adalah menghipnotis supaya Anda memiliki pikiran yang positif. Tetap ceria. Jangan sampai lemes gitu kan. Kemudian ada lagi tidak ada aktivitas. Maka caranya apa? Coba baca buku. Bukunya berbeda-beda. Hari ini tidak boleh lepas nih buku nih. Harus selesai dulu dibaca. Mau paham mau enggak. Kemudian baca Al-Quran. Kemudian apa lagi Bu? Ikut komunitas pengajian. Kan jadi enggak bosan, bener enggak Bu? Ibu bosan enggak Bu? Ikut komunitas, enggak kan? Nah ini membuat jadi ada refreshing. Kemudian apa lagi? Sholat berjamaah. Nah bapak-bapak nih, sholat berjamaah, hati-hatilah. Jangan sampai lupa tuh. Sebab banyak orang yang malas sholat berjamaah. Kemudian orang yang hidup kesendirian ya, maaf ini, Sam, itu harus menikah. Kenapa Ustaz? Ya sebab Allah. memang jodoh di tangan Tuhan. Ya. Tapi kalau tidak dikejar, itu tetap di tangan Tuhan. Ya Allah. Enggak dikasihin sama Sam. Bel, dengerin Bel. Oper. Bahaya nih. Langsung bel. Bel apa cepi sih? Bel, Oh, Bel. bel. Nih yang jelas adalah awas. Makanya Nabi tadi sudah saya jelaskan. Dengan panggilan-panggilan yang romantis. Tapi harus tulus, harus ikhlas. Sebab ada kakek-kakek yang maaf ya temannya Umar datang. Ada apa Mar? Saya mau tahu rahasia kamu rumah tangga puluhan tahun. Tapi kelihatan begitu nyaman, damai. Lalu dia ngasih tanda sama istrinya. Istrinya datang, ada apa Pak? Tolong ambilin air say. Waduh kakek-kakek nyebut say. Itu kata istrinya, baik Hani. Wah luar biasa. Dikasih air, kuehnya. Mam, wah mam coba bayangin. Dijawab lagi, ya sayang. Itu Umar bilang, kenapa sih? Sudah berapa lama nikah? 40 tahun lebih. Kenapa begitu romantis? Dia hampir nangis itu. Hampir nangis si kakek. Kok nangis? Kenapa hampir nangis? Karena sebenarnya saya bilang sayang, saya bilang Hani, saya bilang Mam, saya udah lupa namanya. Jadi itu niatnya bukan tulus, memang lupa itu. Pikun ya. Ya, jadi hati-hatilah ya. Kita ya makanya bagaimana supaya tidak bosan? Caranya ikhlas dari hati. Bawa sama istri bilang sayang. Wahai para suami dimanapun Anda berada. Inginkah Anda memiliki keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah? Cintailah istrimu dengan setulus hati. Bahagiakan sampai titik darah penghabisan. Karena dia adalah amanah, titipan Allah yang diberikan kepada kita. Allah akan sediakan surga bagi suami-suami yang setia, bagi suami-suami yang bercita-cita membahagiakan istrinya, memeluknya dengan mesra. Maka itulah yang akan membuat masuk ke surga karena cinta. Masya Allah, luar biasa ya tipsnya ya. Ini mudah-mudahan bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari nih. Amin. Kalau saya punya tipsnya sama istri itu seolah-olah kayak pacaran terus Bu. Jadi walaupun sekian tahun udah hampir 17 tahun saya menikah, ya udah kayak orang pacaran aja. Jadi mencari-carian biar gak bosen gitu. Nanya-tanyaan lah kamu lagi di mana. Nah gitu nih alhamdulillah ya. Padahal Nih, ada di belakang ya. Kalau Bobby nih alhamdulillah kan dari tadi di awal nih udah mendengarkan Iya. penjelasan tentang tema kita hari ini. Iya. Ini lagi. Apa yang Bobby dapat dari pertemuan kita hari ini? Silakan. Yang Bobby pelajari adalah kita harus tetap bersyukur. Ya, Amin. Dalam setiap kondisi apapun, hidup itu jangan selalu hanya melihat ke atas. Betul. Sekali-kali melihat ke bawah. Karena kalau ke atas terus kejor tiang listrik nanti. Iya, sama aja mau Ustadz Iya. Cecep. Terus yang paling penting adalah, tadi udah banyak banget kan referensinya gitu. Betul. Bahwa kita harus senantiasa istiqomah dalam beribadah sama Allah. Karena Masya ketika Allah. kita beristiqomah dalam rasa syukur, Betul. kemudian kita melaksanakan ibadah secara terus-menerus, insya Allah Allah akan membantu kita dengan cara yang paling mudah untuk selalu tidak jadi orang yang cepat bosan gitu ya. Masya Allah. Amin, insya Allah seperti itu. Luar biasa. Nah sekarang kita ambil kesimpulan juga atau hikmah dari pertemuan kita hari ini dari Ustadz Cecep dulu deh silakan. Menghindari kebosanan adalah mulai kita sadar
bahwa hidup di alam dunia ini adalah perjuangan. Semakin kita berjuang mencari pahala dan keriduan Allah, mencari surga yang Allah janjikan dengan cara kita membaca Al-Quran, sholat berjamaah, bersaudara, insya Allah maka bosan sudah tidak ada lagi karena kita berada dalam keriduan Allah. Masya Allah, Ustadz Syam. Allah menyebutkan kenikmatan-kenikmatan di dalam Al-Quran. Kemudian setelah Allah sebutkan semua kenikmatan dunia tersebut, Allah sebutkan dzalika mataul hayati dunya. Ini hanya dunia. Ini hanya dunia. Wa mal hayatud dunya illa mataul gurur. Dan dunia itu pasti membosankan. Dan ingat, satu hal yang tidak membosankan adalah surga. Kalau tidak mau bosan, ayo sama-sama kita ke surga. Ketemu Amin. di sana insya Masya Allah. Allah. Ustadz Maulana. Coba kamera arahkan ke wajah ibu-ibu satu-satu persatu. Lihat, mereka masing-masing punya mata. Semua punya mata, 2, hidung, mulut. Coba lihat, ada nggak yang mirip? Tidak ada yang sama. Padahal sama-sama punya mata semua 2. Kenapa begitu? Disinilah nikmatnya kehidupan. Ada keragaman, ada senyum, ada sedih, ada bahagia, ada tertawa, ada kematian, ada kehidupan, ada kaya, ada miskin, supaya bersinergi. Makanya ada namanya harmonisasi kehidupan. Masya Saling Allah. mengisi, saling menambahkan, saling memperbaiki. Amin. Amin. ya Masya Rabbal Allah, Alamin. amin amin ya Rabbal Alamin. Gak kerasa demikianlah perjumpaan kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini oleh narasumber kita bisa jadi pelajaran buat kita bersama. Amin, ya Amin amin ya Allah. Terima kasih banyak buat Bobby. Bobby boleh sama-sama ke depan Oh, iya, sini boleh. Bobby. Ya, terima kasih terima banyak kasih. juga buat ibu-ibu yang sudah datang jauh-jauh dari Sulawesi Tengah. Tepuk tangan buat semuanya. Terima kasih banyak juga buat jamaah yang di rumah. Jangan lupa ya, kita akan kembali lagi besok di jam yang sama. Akhirnya saya Fadli mau undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam